A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Sadaqallahul adzim wa ballagha rasuluhu habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Ini biasa makan siang ya, suruh ngaji nggak ngantuk ini. Ya, nenek Romlah beli kencur, bikin jamu Jatiluhur. Alhamdulillah kita bersyukur bertemu di kajian duhur. Alhamdulillah. Mudah-mudahan waktu yang pendek bisa menambah manfaat, insyaallah. Mudah-mudahan. Apa setiap zuhur begini? Sesekali aja, seminggu sekali ya, di hari Kamis nih, hari Selasa. Alhamdulillah ya, kebetulan. Kalau tiap hari repot juga nih. Baik, teman-teman semuanya, saya merasa bagaimana gitu nih bisa hadir di tempat ini. Alhamdulillah bisa sharing gitu ya bersama dengan kita semuanya, dan ini mestinya orang-orang hebat di sini karena di antara waktu yang Allah siapkan itu ternyata diisi dengan aktivitas kebaikan, wabil khusus sholat gitu ya. Dan kalau misalkan ada orang tua gitu ya, udah pensiun di masjid, bukan gak baik, baik ya. Tapi umpamanya bukan nuduh lagi, enggak gitu ya, cuman biasanya karena luang ada waktu yang panjang untuk apa? Untuk berdiam di masjid gitu. Sementara teman-teman semuanya menyempatkan waktu di antara kesibukan untuk sholat gitu, dan waktunya efektif lagi ya. Tadi cuma sebentar, paling cuma 5 menit, 10 menit selesai gitu ya. Tapi yang 10 menit itu dahsyat itu, karena teman-teman lagi sibuk kan. Orang hebat itu adalah kan kelihatannya kerja itu kelihatan duniawi ya gitu ya, tapi ternyata memaksakan diri mengendalikan hawa nafsu untuk tidak gitu ya, tidak itu gitu, tapi kemudian menyempatkan diri untuk sholat. Itu keren gitu ya. Jadi kalau misalkan nggak ada pekerjaan, nganggur, daripada nganggur kita sholat ya, mending di masjid dah katanya, daripada tidur pagi saya katanya mending di sholat ya gitu kan, atau apa begitu kan. Sehingga sekali lagi teman-teman hebat. Nah, kesempatan kali ini karena waktu kita pendek, kita coba tadabbur ya surat Al-Insyirah yang saya bacakan tadi, dan ini satu surat yang banyak orang hafal gitu ya, banyak orang hafal. Dan mungkin di antara kita juga ada yang tahu sebab turunnya surat ini kan itu ya. Surat ini turun itu bersama dengan surat Ad-Duha
gitu. Dua surat ini turun, gitu kan? Ini surat ini turun ada sebabnya. Sebabnya apa? Ini hiburan bagi baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang pada kondisi itu saat itu lagi luar biasa, ya, lagi masa-masa kesedihan karena dalam sejarahnya begitu itu ditinggalkan wafat oleh istri tercintanya dan paman yang mendukung selama ini gitu. Disebut dengan amul huzn, tahun kesedihan, tahun tertekan. Belum lagi kalau misalkan sekarang kayak pamannya itu kan selalu membela kan, ini nggak ada berarti hantaman gitu dari dari orang lain itu keras gitu kira-kira. Dan pada saat yang sama lagi tahun yang sama namanya dengan amul huzn tuh tahun huzn, tahun kesedihan. Berarti tahun yang sama istrinya meninggal, pamannya meninggal gitu. Belum lagi udah kebayang tuh karena selama ini yang membackup Rasulullah ada pamannya kan gitu, yang membackup Rasulullah adalah istrinya kan gitu. Dua-dua, satu lagi backup backup tentu psikologis sebagai istri kan gitu kan gitu. Belum lagi masalah dananya tuh karena saudagar kan, istrinya Rasulullah itu Sayyidah Khadijah itu kan saudagar gitu yang selama ini mendanai dakwah itu kan istrinya gitu. Meninggal dua-duanya. Nah itu kayak gitulah kondisinya. Dan hiburannya adalah ayat Al-Quran, surat Ad-Duha, Al-Insyirah gitu. Nah kira-kira ini mah karena gini, Al-Quran itu kan hudan linnas, petunjuk bagi manusia gitu. Nah itu soalnya dua ayat tadi berbicaranya yang diajak bicara satu orang, yaitu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam gitu ya, satu orang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan yang lain mah pakai ada acara untuk bersama-sama kan, ya ayyuhalladzina amanu, ayo orang-orang yang beriman kan gitu. Kalau ini memang sendirian gitu kepada Nabi gitu ya. Sehingga dengan kata lain, oh ini private banget, pribadi banget ini nasihat dari Allah kepada Rasulnya gitu. Lalu bagaimana dengan kita? Nah saya nanti akan bacakan, saya ambil dari kitab Tafsir Kalimil Manan ya, Tafsiru Kalamil Manan, itu buku tafsirnya kalau misalkan udah terjemahan kok ya, terjemahan udah ada sekitar 6 jilid kalau nggak salah ya, tebal-tebal ya begitu terjemahannya. Saya ambil itu gitu dari situ. Nah kenapa saya perlu ceritakan begini, karena memang sekarang kembali kepada kita, kira-kira permasalahan yang kita alami gitu ya, permasalahan yang kita alami seperti permasalahan yang Nabi nggak saat ditinggal oleh orang tercinta, dua-duanya lagi gitu kan, ditambah dengan hantaman yang lain. Kira-kira permasalahan kita kayak gitu nggak tuh? Kayak enggak ya? Lebih ringan lah mudah-mudahan. Mari kejar-kejar lagi kan, kejar-kejar debt collector kecuali itu gitu kan. Tapi permasalahan kita bisa jadi wallahualam, walaupun sebetulnya setiap orang kan nggak bisa dikatakan bahwa ini lebih ringan, lebih berat gitu. Paling tidak, seperti itulah kurang lebih kondisinya gitu. Kondisi ketika ayat ini turun gitu. Supaya kita bisa paham kenapa nanti isinya adalah hiburan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan kita bisa bisa mendapatkan manfaat dari nasihat khusus ini kepada baginda Nabi gitu ya, sehingga kita bisa belajar dari situ. Baik ya, kan satu ini setengah jam apa ya namanya juga. Buat saya pernah ceramah di pabrik ya, khutbah Jumat 10 menit katanya khutbahnya gitu ya, jadi ya habis pembukaan, penutupan ya kan, penasehat takwa, yang penting kita baik semuanya ya, kerja rajin dan sebagainya, barokah, selesai ya kan, 10 menit. Nah ini sih panjangan insyaallah. Baik teman-teman semua, ini sambil nahan-nahan juga nih ya, karena masih ada yang sholat ya, biar nggak mengganggu sholat. Teman-teman, yang pertama adalah yang pertama kondisinya begitu ya, kondisinya begitu berarti ini adalah penawar dari Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ayat yang pertama kita tahu alam nashrah laka.
sadrak. Ya, itu sudah kelihatan tuh, ya, bahwa kemudian ini spesial untuk satu orang. Alam nashrah laka. Laka tuh ka itu adalah orang satu. Kalau dua kuma, kalau banyak kum. Ya, kayak gitu. Ya, alam nashrah laka. Apa itu sadrak? Pakai istifham namanya. Kalau boleh kita ini kan alam nashrah laka sadrak. Belumkah? Gitu kan bahasanya barangkali kalau kita lihat tertaknya. Aku lapangkan dadamu, gitu. Itu yang pertama. Jadi semacam pertama kali langsung mengentak gitu. Alam nashrah laka sadrak. Ya, belumkah? Atau bahasanya juga boleh juga, bukankah telah kami lapangkan dadamu, gitu ya. Ya. Kalau pakai alif biasanya atau pakai hal, biasanya jawabannya na'am atau la, iya atau tidak, gitu ya. Hal sama a itu sama jawabannya la atau na'am, tidak atau iya, gitu. Maka jawabannya ya iya, gitu kan, lapangin dada. Itu yang pertama, ya. Nah, itu nasihat atau barangkali satu hiburan. Karena menyebutkan di sini dia merupakan hiburan busyra azimah, hiburan yang besar, hiburan yang agung. Apa itu maksud dengan alam nashrah laka sadrak? Ya, di sini saya spill dikit-dikit aja ya, karena memang saya pengen habis semuanya nih sampai terakhir ya, 88 ayatnya. Gitu. Nah, saya lihat nih, wa tashilu al khairat. Itu yang pertama adalah lapangan dada. Tashil itu apa? Dimudahkan untuk melakukan kebaikan. Itu satu kebaikan, satu hiburan, dilapangkan dada tuh diantaranya bisa memudahkan untuk melakukan kebaikan. Tashilul khairat. Satu. Jadi Rasulullah tuh akan mudah melakukan kebaikan. Itu pertama kali. Kenapa? Karena memang segalanya berawal dari sadar. Sadar itu dada. Ini insyirah tuh luas, lapang gitu. Kalau kita lapang dada gitu kan, itu kayak gitu. Jadi dada ini kan tempatnya hati gitu, sehingga dilapangkan dadanya gitu. Sehingga nanti di sini gitu kan, ada terasa mudah selalu perlu ada kalimat begitu. Ya, nanti di akhir di ayat berikutnya akan kelihatan ya kemudahan itu. Jadi ini lapangin dada, lebarin gitu ya, nggak disempitin. Sehingga nanti yang namanya lapang, ya semua juga bisa masuk. Wadahnya digedein gitu kurang lebih. Ya, wadahnya digedein. Ya, gitu kurang lebih ya, dilebarin gitu. Kayak sekarang momennya sederhananya, kalau ikan paus ada nggak di akuarium? Di laut samudra kan adanya gitu, di mata yang lapang kan gitu. Kalau akuarium paling ikan gapi, kan apa lagi? Gapi, mas koki, terus cupang, kan? Kalau yang gede-gede, samudra sana gitu. Ya, jadi kalau misalkan pengen gede ya digedein tempatnya. Pengen daya tampungnya besar, digedein gitu kurang lebih. Sehingga pertama adalah gedein dulu. Space dada itu digedein, dilapangin dulu gitu. Supaya apa? Nanti seluruh permasalahan pun akan tertampung di situ, nggak dilepaskan gitu. Atau nggak keluar dari situ. Itu yang pertama. Ya. Jadi alam nashrah laka sadrak, tashilul khairat. Kemudian falam yakun dayikan harajan. Dada itu enggak apa? Enggak sempit. Enggak cupet. Cupet apaan tuh cupet? Memandang itu dengan pandangan yang luas gitu. Itu pertama kali itu dulu gitu. Ya, pertama kali itu dulu. Dibikin begitu. Ya, dibikin begitu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah nuwasi'uhu li syara'i'id din
wad da'wa ilallah, yaitu memperluas ya syariat ini jadi luas gitu. Agama ini luas, dakwah ini luas, nuwasi'uhu. Jadi lawan dari dhaik itu sempit, ini diperlebar. Gitu. Pemahamannya gitu kan. Oh, agama itu enggak ngurusin masalah apa ibadah mahdhah saja. Jadi banyak yang diurusin juga. Jadi lebarin gitu. Ya. Jadi spektrumnya tuh berbagai sisi dan luas gitu. Itu gitu kurang lebih. Karena waktu itu ini kan belum semua ayat Al-Qur'an turun kan? Tapi Allah kasih gambaran kepada baginda Nabi, agama itu luas gitu. Ya, kayak gitu, ya. Jadi makanya nanti akan ketemu ya kemudahan demi kemudahan dalam agama ini kan gitu. Itu satu ya. Itu satu. Jadi sodernya dulu nih itu diluasin gitu. Soder ini dada. Dada itu lapang ya, lapang supaya nanti muatnya banyak berbagai macam. Ya, yang susah, yang senang semua masuk gitu kan di sini nih ya. Tempatnya di situ. Itu satu. Kemudian ayat yang keduanya ya, berikutnya selain di lapangan dadanya, dan bagi kita ini kan segalanya situ dulu ya. Bagi kita nih dalam kehidupan saudaranya dulu. Kalau ini nasihat kepada Nabi, kepada kita pun siapkan dada yang lapang. Jadi daya muatnya digedein, daya angkutnya digedein dulu gitu. Contoh umpamanya ada orang ya sering bilang bahwa kalau pengen punya mobil, garasinya lu bikinin gitu. Nanti ada muatan dulu gedein, nanti ada yang lebih itu kan gitu ya. Jangan sampai punya mobil tapi parkir di jalanan atau di mana gitu. Nah, kurang lebih begitu. Jadi gedein dulu. Nah, itu ya, jadi daya tampungnya gedein. Nah, kalau belajaran buat kita sekarang kan kita kadang-kadang menghadapi kehidupan karena memang kita hanya bisa melihat yang kita lihat, dipikirkan yang kita lihat, yang terjangkau oleh pikiran, terjangkau oleh mata, terjangkau oleh telinga. Di luar itu kita kan enggak gitu ya. Nah, ini perlu dilebarin begini, perlu diperlebar, diluasin gitu ya, daya tampung kita, tempat kita tuh digedein. Contoh kalau misalkan sekarang kenapa berkali-kali Allah Subhanahu wa taala ya menyebutkan bahwa kita mesti beriman kepada hari akhir. Bahkan kalau misalkan sekarang kita faliyakul khairan aw liyasmut, berkata baik atau diam, itu ternyata Rasulullah dahului dulu tuh. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi supaya apa? Supaya memang luas kita tuh ke sono gitu. Enggak sekedar di sini. Kita harus nyebrang kemana? Setelah kehidupan ini. Gitu. Karena kalau misalkan di sini gitu kan, terbatas di sini. Kita nggak punya keinginan atau wawasan sampai ke nanti setelah kematian apa gitu ya. Saya baru tadi pagi lah saya sering iseng di YouTube, suka liatin video gitu. Saya bilang orang susah banget ya untuk beriman gitu. Ya, baca ini baca itu, pakai filsafat ini filsafat itu gitu ya. Loh, waduh, luar biasa. Sementara kita disuguhkan cukup sederhana gitu, cara pikir yang simpel gitu. Kebetulan saya emang ya orangnya simpel-simpel, nggak pengen ribet-ribet gitu ya. Caranya gini aja untuk adanya akhirat kan. Ini mohon maaf, ada orang yang tunanetra, nggak ngelihat, ya kan? Yang tunanetra nggak ngelihat. Sejak apa? Sejak lahir. Sampai kapan? Ya sudah umurnya. Ada yang 80 tahun, 20 tahun, 70 tahun, 60 tahun gitu kan. Sepanjang hidup dia itu gelap, nggak ngelihat terang-terang kayak kita. Kalau saya gitu, saya sederhana aja, bikin nggak usah pusing-pusing gitu. Sementara saya ngelihat, oh terang, oh indah, oh bahagia gitu dengan penglihatan ini. Sementara dia gelap gitu.
Mungkin terdengar suara senyumannya, terdengar, tapi nggak terlihat manisnya. Gitu kan? Sementara mohon maaf nih, umurnya sampai tak meninggal. Gitu. Lalu saya pikir begini, sama-sama hidup, kita bisa melihat keindahan, dia enggak. Udah gitu aja, nggak ada lagi kehidupan setelah itu gitu. Udah gitu, hidup dalam kegelapan. Udah gitu aja, nggak ada cerita lain gitu setelah itu. Udah gitu aja, udah selesai, gelap gitu. Nah, gitu ya. Oh, sementara kita bisa leluasa melihat kan keindahan, sementara dia terbatas begitu. Jadi ya, kapan dong dia bisa melihat keindahan itu? Karena lahir dalam keadaan gelap gulita sepanjang hidupnya. Terus ada berikutnya adalah anak kecil, baru lahir sebulan, belum ngapa-ngapain, meninggal gitu. Udah gitu doang, nggak ada cerita lagi tuh. Ini sih saya yang sederhana Bapak, ya, teman-teman semuanya gitu. Itu yang mengantarkan. Supaya apa? Supaya dada kita tuh lapang. Jadi kalau ada permasalahan kehidupan dunia ini, nggak apa-apa. Kenapa? Karena memang masih ada akhirat nanti. Dilebarin gitu. Supaya apa? Saudara kita tuh luap, lapang gitu. Ya, dan bahkan kalau misalkan sekarang larinya nanti ke pekerjaan kita, mungkin pekerjaan kita baik tapi nggak dilihat orang, gitu. Supervisor sebagainya ngelihat, gitu kan. Tapi kerja kita baik. Kalau kita punya wawasan begini nih, maka nggak apa-apa. Saya akan petik nanti. Kurang lebih semacam tabungan lah, gitu. Pekerjaan baik saya. Nggak perlu dilihat begitu. Seandainya ada, alhamdulillah. Kenapa? Karena memang dua dapat, dunia dan kemudian akhirat dapat. Contoh kurang lebih ya, itu diperlebar. Yang kedua adalah wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak. Tadi depan kan, sodar. Sekarang urusan dengan dhahr, dengan ini. Tadi sodar, ini sodar, di sini dhahr. Dhahr itu apa? Punggung. Ya. Yang kedua adalah bukan juga kami telah ambil beban yang menghimpit punggung kalian. Kayak gitu kurang lebih yang kedua. Pertama lapangin dada, yang kedua apa? Diringankan beban punggung ini. Coba deh kalau sekarang beban berat ada di mana? Dipikul oleh mana? Ini Bapak. Punggung kan? Berat ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Ini yang kemudian bekerja kan? Rangka ini yang kita bekerja. Maka baginda Nabi menyampaikan bahwa Allah menyampaikan kepada baginda Nabi, ya kan, aku ringankan bebanmu itu. Ya, aku ringankan bebanmu itu. Maka sampai kemudian beban yang paling tertinggi bagi baginda Nabi adalah apa? Kesalahan kan? Khawatir itu. Maka dikatakan diampuni dosanya. Kalau di sini tafsirnya adalah ya kama qala ta'ala liyaghfirallaka Allahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Itu diantara meringankan beban bagi Nabi adalah diambil diampuni dosanya yang sekarang, yang lalu dan akan datang. Ya, itu dosanya. Sehingga maksum tadi kan, gitu, ringan, gitu. Karena diantara kalau Nabi, ya nilai memang yang cukup berat itu nilainya. Ya, membawa nilai itu yang berat. Kenapa? Karena sebagai pembawa risalah kan, gitu. Ya, pembawa risalah, pembawa pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu. Ininya depannya sodernya diluasin, belakangnya ditarik. Diambil. Supaya apa? Supaya ringan. Gitu. Kita pun barangkali kalau misalkan kamu ringan beban gampang. Beginilah baginda Nabi itu. Diringankan beban psikologisnya. Yang paling berat itu masalahnya. Banyak orang kemudian, wah ini gimana saya sih untuk bisa ngomong di depan publik begini. Di antaranya beban itu tadi. Gitu, diringankan saja. Udah bisa tuh bicara lantang di depan umum kan gitu. Banyakan begitu. Ya. Nah, itu yang kedua. Jadi depannya diluasin, belakangnya gitu. Nah, ini juga buat kita ya, Bapak dan teman-teman semuanya buat kita memang kita harus siapkan
zahar kita, memang punggung kita untuk memikul beban, gitu kan? Sehingga memang siapkan untuk itu, memikul beban berat ya itu. Itu yang kedua, gitu kan? Yang kedua, yang pertama saudaranya dilapangin, kemudian ininya di beban di punggungnya diringankan, ya. Kalau baginda Nabi adalah diampuni kesalahannya yang lalu, yang sekarang dan akan datang, tuh begitu luar biasa. Kalau Rasulullah SAW namanya maksum tadi. Nah kalau nggak maksum ya ribet juga ya gitu ya, karena memang jadi teladan Nabi itu kan, makanya maksum, dijamin diampuni dosanya yang lalu, sekarang akan datang. Kalau kita dikasih itu gimana? Yang datang udah dijamin diampuni, wah mumpung ya kan, kita lakuin aja mau kita, dia diampuni dosanya akan datang. Kalau bagian Nabi enggak gitu. Dan nanti bulan Ramadan akan datang, ya akan datang, dan Allah dan Rasulnya berjanji bahwa siapa man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi nanti di bulan Ramadan ada satu bulan itu ketika kita berpuasa dengan iman dan penuh keikhlasan, maka ada janji dari Allah dan Rasulnya itu apa? Ampunan dari dosa yang telah lalu, gitu kan, itu diampuni. Maka dari itu manfaatkan besok, karena itu diantara hikmah yang kedua dari ayat ini seperti itu. Kemudian berikutnya wa rafa'na laka dzikra, wa rafa'na laka dzikra, kami angkat sebutan-sebutanmu itu, gitu. Ya, itu diangkat sebutan-sebutannya, gitu. Jadi yang mengangkat wa rafa'na. Jadi bukan Nabi yang ngemis, ya, ngemis sebutan, tapi Allah yang mengangkatnya. Wa rafa'na. Ya, Allah yang mengangkat nama, ya, gitu, ya. Nah, nama itu begitu. Nah, kalau bagaimana Nabi itu senantiasa ketika Allah disebutkan, Rasul disebutkan. Di syahadat itu kan la asyhadu an la ilaha illallah. Segitu doang tuh, cukup nggak? Ya kan? Kurang. Harus ditambah dengan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Diikutkan gitu, ya. Diikutkan setelah itu nama Rasulullah diikutkan, ya, diikutkan. Ketika sholat, kalau pakai selawat, sah nggak sholatnya? Nggak, mesti ikut, gitu kan? Sholat Ibrahimiyah itu mesti dibaca tuh salawat. Ketika khutbah, ya, khatib pemanya salawat. Di antara rukun khutbah adalah salawat, mesti diikut lagi, kan gitu kan? Ya, bahkan alhamdulillah kalau kita nih, ya, untuk baginda Nabi ini sudah ada standarnya. Ya, kalau mungkin kalau agama lain sampai dijadikan Tuhan kan Nabi itu. Kalau Rasul udah sampai situ dah. Gitu. Sudah diberikan tempatnya seperti itu, ya, kedudukannya. Gitu, ya. Nah, ini juga paling panggil buat kita bahwa kemudian ya kadang-kadang kita menyebut namanya qadar selamat, gitu kan. Dai sejuta umat contohnya, ya. Main sebutannya saya itu sendiri tuh, ya kan? Ngaku-ngaku, ya gitu kan, ngaku-ngaku sejuta umat. Kalau kayak Haji Zainuddin Amjad memang orang lain kan yang menyebut sejuta umat kan, bukan beliau kan, gitu. Dai sejuta umat nggak begitu, nggak bikin spanduk sendiri, nggak, orang lain tuh bikin begitu, ya. Gitu. Ini menunjukkan begitu bahwa kemudian kita sama juga sama, bukan kita mengaku-ngaku kita, tapi kemudian nanti Allah yang mengangkat itu dengan sebutan apapun, gitu. Sesuai dengan apa? Dengan kerja dan kinerjanya, kan gitu kan, sesuai dengan itu. Maka jangan khawatir dengan apa? Dengan sebutan. Kenapa? Wa rafa'na laka dzikra. Itu buat Rasul, kita pun sama saja. Ya, kita pun sama, yang mengangkat nama kita itu adalah orang lain dan hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan kita, gitu. Apapun derajatnya dan sebagainya. Itu yang ketiga, ya kan? Yang ketiga. Kemudian ya, fa inna ma'al usri yusran. Inna ma'al usri yusran. Tinggal 4 menit lagi, kan? Nah, ini yang sering, cuman saya kasih garis bawah. Fa inna ma'al usri yusran. Sungguhnya bersama dengan kesulitan ada kemudahan. Kemudian sungguhnya bersama dengan kesulitan ada kemudahan. Kalau dibalik, soalnya gini, ini kan inna, mungkin yang pernah belajar bahasa Arab tahu nih. Inna itu nama isim inna. Isim inna biasanya dekat-dekat sama inna. Ya, innallaha,
Inna tuh inna, isimnya mana? Allah. Kenapa? Mansub hathah innallaha. Deket tuh. Ya kan? Kalau ini mana isimnya? Isim bukan isim yang bikin itu ya. Ya. Inna ma'a. Kalau ma'a itu bukan isim, dia khobar. Nah, biarin lah, ngerti nggak ngerti ya, ngerti aja ya. Inna ma'al usri yusran. Nah, karena yusran itu pakai fathah. Isimnya itu yusran sebetulnya. Gitu kan dalam bahasa Arab. Yusran kenapa? Mansub fathah. Tapi kemudian kenapa biasanya dekat-dekat sama inanya tuh, kata-kata di kata ina tuh dekat itu. Betulnya kalau misalkan dia apa namanya? Ya saya sebut tadi gampang saya jelasin lah. Ma'rifah sebetulnya gini, innal yusra ma'al usri gitu. Sesungguhnya kemudahan bersama dengan kesulitan. Kalau misalkan redaksinya begitu, kira-kira apa kesan kita? Ya kan? Kesan kita begitu. Sesungguhnya kemudahan bersama dengan kesulitan. Yang kebayangkan biasanya di akhir-akhir kan? Waduh, berarti gampangnya ntar sulit nih, kan gitu kan? Jadi lebih apa? Secara psikologis tuh, waduh gimana nih? Kita sekarang makan enak, hati-hati nih, besok sakit kita nih, gitu kan? Kan gak enak kan? Tapi kalau misalkan kesulitan duluan, kemudian kemudahan berikutnya, beda kan rasanya. Tenang aja, ya kan? Pas ngetok-otok gitu, ntar juga ada kesulitan, gampang kok, gitu. Ada kemudahan gitu, maaf ya. Ada kemudahan, sekarang capek nggak apa-apa dah, berakit-akit ke hulu, berenang senang-senang, kemudian berenang kemudian, kan begitu kan? Ada lagunya kan itu kan? Berakit-akit ke hulu Bang Haji Umay Ramaan. Nah, gitu. Nah ini beda kan rasanya? Gampang, nggak apa-apa. Sekarang sulit, ntar ada kemudahan. Kan gitu kan? Itu urutannya begitu. Itu satu tuh, diurut tuh begitu urutannya. Nah, yang berikutnya, ini masalah tadi ma'rifah dan nakirah. Jadi kalau misalkan ada kata Arab didahului dengan huruf alif lam, itu ma'rifah namanya, alif lam, ma'al usri, nah bentar lah ya, ma'al usri bisa ditulis sebetulnya ya, ma'al usri itu kan ma'a ada kata al usri kan, berarti al usri itu ma'rifah definite gitu, tertentu. Jadi kurang lebih kalau misalkan tafsir di sini nih menyebutkan al-usri itu, bahkan al-usri yang kedua kan 2 kali disebut, yusron juga 2 kali disebut, cuman bedanya yang pertama adalah ma'rifah alif lam juga artinya memang kesulitannya itu cuman 1, kemudahannya 2. Yusron itu artinya bahwa kemudahan itu banyak, nggak indefinite, tak tentu. Kalau saya sebut berarti bisa jadi begini. Maka dikatakan di sini tafsir ini, ya kan? Falan yaghliba usrun yusraini. Tidak akan bisa mengalahkan 1 kesulitan 2 kemudahan, nggak mungkin. Ya, maka dari itu kemudahan akan diperoleh. Ya, begitu kalimat redaksinya gitu. Sehingga memang apa namanya? Kalimat ini ketika fa innamal usri yusran inna ma'al usri yusra. Bahkan sampai kemudian di ayat yang lain disebutkan bahwa ya apa ini? Terlalu ya. Saya ja'alullahu ba'da usrin yusran. Allah menjadikan setelah kesulitan kemudahan. Itu begitu ininya. Penjelasan atas fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran itu begitu. Jadi setelah kesulitan kemudahan. Sehingga ini jadi hiburan buat kita semuanya. Cukup ya? Cukup ya. Jam 13. Khawatir teman-teman melanjutkan tidurnya atau melanjutkan apanya gitu ya. Cukup sampai di situ ya teman-teman semuanya. Ya, mungkin kalau misalkan mau disebut nanti fa idza faragta fansab ila rabbika farghab, itu artinya memang kalau mau dicepatkan bahwa kita tuh ketika faragh
Faragh itu apa? Selesai pekerjaan, jangan berhenti. Kenapa? Fansob, lakukan yang lain. Kemudian jangan semata-mata kita wa ila rabbika farghab. Berharap sama Allah Subhanahu wa taala begitu. Jadi jangan tidak melibatkan Allah dalam aktivitas kebaikan kita gitu, dalam kerja kita. Sayang, kita punya Allah yang hebat, yang luar biasa itu. Kalau misalkan kita tinggalkan, ya kita semata-mata untuk apa? Untuk berusaha dengan tenaga kita, jangan manfaatkan itu. Maka dari itu teman-teman semuanya sekarang melakukan ini, sholat dan sebagainya. Wah, keren. Kenapa? Memang di samping kerja kita yang luar biasa itu melibatkan Allah dalam aktivitas kita. Itu saja barangkali, mudah-mudahan ada manfaatnya walaupun tergopoh-gopoh, ya terseok-seok dan seterusnya gitu ya, walaupun di tengah dicampur dengan ngantuknya, nggak apa-apa ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita, wabil khusus buat saya sendiri. Aku lu qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum, hadanallahu wa iyyakum majma'in. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.